Kekuatan raksasa di pihak Indonesia, koalisi AUKUS dukung NKRI pertahanan Natuna Utara dari agresi Cina. Indonesia nampaknya akan mendapat tambahan amunisi, yakni koalisi AUKUS, untuk menghadapi Cina di Natuna Utara. Koalisi AUKUS memang menentang Cina dan kebetulan Beijing juga bermasalah dengan Indonesia di Natuna Utara. Daripada sendirian melawan musuh yang sama yakni Cina, koalisi AUKUS bergabung saja dengan Indonesia untuk ikut mempertahankan Natuna Utara. Ini baru-baru ini dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Tujuan utama dibentuknya AUKUS cuma satu, lenyapkan Cina. AS sebagai motor utama AUKUS memang memiliki kebutuhan khusus dengan pendirian aliansi ini. Dengan AUKUS, AS bisa mencepit posisi Cina dari utara dan selatan sekaligus. Di selatan mereka bisa menempatkan kekuatannya di Darwin. Sedangkan di utara, US Navy punya pangkalan armada ke-7 di Yokosuka, Jepang. Proyeksi kekuatan AS di Australia dan Jepang memang akan jadi tumpuan mereka untuk melawan Cina. Filipina sebagai sekutu dekat AS sangat mendukung pembentukan AUKUS. Bagi Manila, AUKUS merupakan wujud nyata dukungan AS bagi terbuka dan bebasnya navigasi di Indo-Pasifik. Dengan AUKUS, AS mempunyai task force yang khusus menghadapi Cina. Menlu Filipina, Theodora Locsin, sangat berharap AUKUS bisa membantu Asia Tenggara menjegal Cina. Locsin menjelaskan alasan dibalik dukungan Filipina untuk AUKUS. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Filipina mendukung AUKUS. Pertama, saat ini ada ketidakseimbangan kekuatan di Asia Tenggara karena kekuatan dan pengaruh Cina yang tumbuh di kawasan itu. Kedua, negara-negara ASEAN tidak memiliki kemampuan militer untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Sedangkan penyeimbang utama, Amerika Serikat, dipisahkan dari Asia Tenggara oleh Samudra Pasifik. Dan ketiga, Australia dengan kapal selam serang bertenaga nuklirnya akan memiliki kemampuan angkatan laut untuk merespon tepat waktu dan akan mampu menjaga keseimbangan kekuatan Asia Tenggara. Filipina memang benar, jika Asia Tenggara bersatu saja tetap tidak bisa menghadapi Cina, maka dibutuhkan kekuatan lain. Persiapan AUKUS untuk menghadapi Cina tak main-main. AS dan Inggris mengerahkan setidaknya 3 kapal induk sebagai elemen striking force apabila perang pecah nantinya. Ketiga kapal induk ini sudah dilengkapi dengan jet tempur F-35. Kemudian, armada AUKUS dikawal sebagai kapal perang frigat dan destroyer hingga kapal selam nuklir yang dijamin Cina ngacir bila ketemu dengannya. Tujuan pertama perjanjian yang diumumkan adalah untuk menciptakan armada yang terdiri dari setidaknya 8 kapal selam Angkatan Laut Kerajaan Australia berdasarkan kelas Virginia Angkatan Laut AS atau kapal selam serangan kelas Astute Angkatan Laut Kerajaan. Untuk dikembangkan dengan teknologi dari beberapa kombinasi perusahaan pertahanan kedua negara. Australia paling ketiban untung atas terbentuknya AUKUS. Canberra dipastikan akan mendapatkan 8 unit kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam nuklir Australia bakal dibangun oleh AS di mana teknologinya juga diberi oleh Washington. Diperlukan 1 dekade sebelum kapal selam serang bertenaga nuklir baru ini akan dibangun dan ditugaskan di Australia. Jadi, ada spekulasi bahwa Australia mungkin menyewa 1 atau 2 kapal selam kelas Virginia Amerika untuk melatih awaknya dan memungkinkan Canberra memproyeksi kekuatan Angkatan Laut Australia ke perairan lepas Taiwan dan bahkan jauh ke utara di Laut Cina Timur.
Australia yang membutuhkan kapal selam tenaga nuklir untuk membungkam tipe 094 Gene Class milik PLN. Australia memang membutuhkan kapal selam tenaga nuklir untuk membungkam tipe 094 Gene Class milik PLA Navy. Gene Class milik Cina merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang mampu meluncurkan rudal ICBM berhulu ledak nuklir pula. Perlu dicatat, walau Australia mempunyai kapal selam nuklir, kemampuannya belum tentu seberbahaya Gene Class. Gene Class bisa meluncurkan ICBM JL-2 dalam posisi menyelam. Mau sampai kapanpun Australia belum bisa memiliki ICBM kecuali titipan dari AS. Akibatnya, hal ini meningkatkan harapan bahwa kekuatan Angkatan Laut Australia berdasarkan armada kapal selam serang bertenaga nuklirnya akan memungkinkan untuk berpihak pada Angkatan Laut AS dalam setiap konflik di masa depan dengan Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Laut dalam rantai pulau pertama. Sementara itu, Cina sendiri pernah meminta tolong Indonesia untuk berbicara pada AUKUS mengenai hal-hal di atas. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Cina, Fu Chong, saat pertemuan 5 negara pemilik senjata nuklir yakni Prancis, Rusia, Inggris, dan AS meminta Indonesia proaktif menyuarakan menplak kapal selam nuklir Australia. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus menyuarakan itu. Fu mendukung keberatan Indonesia atas pembangunan kapal selam nuklir Australia yang hendak digunakan untuk melawan Cina, karena Australia tak masuk dalam kesepakatan tak saling serang antar kelima negara pemilik senjata nuklir. Jadi, Fu menilai AS menerapkan standar ganda. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa nuklir tidak boleh digunakan untuk kompetisi dan peperangan. Kesepakatan ini akan membantu meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi resiko kesalahpahaman dan kesalahan kalkulasi. Cina akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan 4 negara lainnya untuk meningkatkan rasa saling percaya dan bekerja sama membangun perdamaian dan keamanan global. Dalam laporan antara yang dikutip dari Pikiran Rakyat, membagikan pandangan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Qadir Jailani. Terdapat alasan-alasan yang logis untuk bagi Indonesia menjadi was-was karena tindakan yang diambil oleh Australia akan mengubah situasi geopolitik di kawasan.